Oke, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, well problems atau production problem. Jadi sebagai production engineer ini juga salah satu hal utama sangat penting untuk kita pelajari gitu ya. Apa sih problem-problem yang kita temui di sumur kita gitu ya. Nah, ini salah satu yang cukup mengilustrasikan ya. Jadi ada macam-macam problem sumur. Misalnya di sini tubingnya peot, tubingnya damage. Kemudian ada akumulasi scale di sini yang bisa menghambat aliran, yang bisa meningkatkan friction gitu ya. Kemudian ada aliran cross flow, aliran dari reservoir yang lain masuk ke reservoir ini. Kemudian ada stuck tool. Ya somehow kita punya alat dan lepas dari wireline, lepas dari stick line, jatuh dia ke bawah, kita sebut fishing. Nah, ketika dia jatuh bisa jatuh ke dasar sumur, tapi bisa aja dia menutupi perforasi. Ya, kemudian akumulasi pasir yang berwarna kuning bisa memblokir perforasi. Atau aliran yang terlalu banyak waternya, ya, itu juga bisa menjadi problem. Kemudian perforasinya, misalnya di sini perforasinya juga plugging nih. Ya, jadi ada solid-solid yang ngeplak atau sisa debris-debris dari perforasi itu pun memplak lubang perforasi dan ya at the end of the day itu mengganggu produktivitas sumur kita. Nah, di sini ada banyak sekali kategori well problem. Ada yang namanya high water cut ya. Water jumlah volume waternya lebih banyak dibandingkan volume oil yang kita dapatkan gitu ya. Ada banyak possible reason dan ada beberapa tools untuk mengconfirm bahwa memang ini problem kita high water cut. Tidak akan saya bahas, tapi di slide pack sudah bisa teman-teman baca gitu ya. Ada yang namanya productivity-nya rendah. Ada yang diakibatkan oleh casing yang bocor, ada karena water conning. Kalau sumber injektor ada low injectivity, ada reservoir channeling, ada bypass oil ya. Jadi oil tidak terproduksi secara efisien. Jadi ada banyak oil-oil yang tertinggal. Nah, kita sebut bypass oil. Ada banyak possible reason, ada banyak juga tools yang bisa kita pakai untuk bisa mengconfirm atau men-solve isu tersebut atau mengidentifikasi isu tersebut. Ada juga gravel pack, quality dan screen integrity issue. Misalnya screen-nya nggak bagus, gravel pack-nya nggak bagus, ada banyak macam-macam. Semen nggak bagus, atau stimulasi yang gagal. Itu semua bisa menjadi problem sumur. Ya, kemudian setelah di fracturing tapi productivity enhancement-nya kecil, kemudian ada sustain casing pressure, jadi casing pressure-nya tinggi terus. Dan ini bisa jadi problem juga gitu ya. Ada masalah pompanya yang nggak bagus. Ada banyak sekali problem, tapi salah satu musuh utama kita itu sebenarnya adalah masalah produksi water. Ada banyak, at least di sini ada 10 sumber problem sumur yang diakibatkan oleh water, air. Ya. Ingat kita perusahaan oil and gas gitu ya, kita bukan perusahaan air. Ya, jadi ya ada yang bilang kalau kita kebanyakan produksi air ya kita produksi air dong. Padahal enggak, kita produksi oil dan gas. Karena itu musuh kita adalah water. Nah ada banyak problem, mulai dari yang paling simple untuk di-solve, 1 sampai 10. Problem 1. Ya, teman-teman bisa baca lebih detail di slide pack-nya nanti ya. Tapi problem 1 adalah kenaikan laju alir water karena ada kebocoran di casing, tubing, atau packer. Ya, jadi misalnya di sini ada leaking di sini. Sehingga water dari aquifer misalnya akan masuk dan akan bercampur dengan minyak dari formasi produktif. Alhasil water cut kita akan besar. Ya, dan ini akan mengganggu. Dan satu lagi, karena water itu densitasnya lebih tinggi, jadi dengan semakin banyak water, beban fluida itu makin berat. Ya. Jadi VLP kita juga akan berpengaruh, akan terpengaruh akibat water cut. Dan bisa jadi tekanan reservoir tidak cukup untuk menahan beban hidrostatik dari akibat keberadaan water. Ingat ya, salah satu tadi penyebab delta P kita adalah
Rho dikali delta Z. Jadi dengan naiknya water cut, rho kita akan increase. Densitas akan increase karena ada water. Nah, semakin besar densitas, semakin besar pressure drop. Sumur akan lebih cepat mati. Kemudian ada flow behind casing ya. Jadi semennya nggak bagus di sini. Kemudian casingnya juga nggak bagus dan dia masuk di sini. Flow behind casing. Kemudian ada, sorry ini harusnya saya ubah ya. Kemudian ada di sini adalah kenaikan water table. Ya, jadi produksinya jalan seperti biasa, tapi karena oil semakin lama semakin habis, water table ini akan naik terus. Ya, water table ini akan naik terus sehingga perforasi kita ya bisa ketutupan sama water. Nah, untuk kasus seperti ini, biasanya perforasi yang sudah keairan ini kita plug. Bisa kita semen atau kita plug aja. Sehingga memblokir aliran water untuk tidak masuk ke dalam sumur. Nah, nanti kan oil akan semakin habis, kolom oil akan semakin tipis, water table akan naik, ya nanti kita plug lagi di sini. Kita plug lagi itu bisa. Kemudian ada water out layer without cross flow. Nah, jadi kita tahu ada beberapa formasi ya, ada beberapa layer di reservoir kita. Misalnya kita punya injektor, dan injektor ini menembus 3 layer. Nah, injektor menginjeksi air, dan somehow layer yang kedua ini permeabilitasnya tinggi. Dia konduktif. Sehingga air akan cepat langsung masuk melalui layer 2 dan masuk ke sumur produser, dan alhasil water cut meningkat. Nah, kemudian ada juga fracture dan fault. Apalagi kalau patahan dan fracture-nya itu konduktif. Gitu. Jadi misalnya di sini saya punya injektor yang somehow injektor itu terkoneksi dengan sistem fracturing atau sistem patahan yang konduktif. Air bisa sangat gampang nih mengalir melalui ini karena dia konduktif, dan langsung dia terkoneksi sama produser karena produser ini kan menghisap ya, menghisap fluida, jadi langsung nih waternya masuk dan mengetek sumur produser. Nah, kemudian ya itu tadi secara areal. Nah, ini kalau secara vertikal bisa juga. Jadi kita punya layer water dan kita punya layer oil, dan somehow ada natural fracture ya yang dia extend dari water layer connect sampai ke producing formation. Nah, fracture ini ya bisa menjadi conductive path, conductive channel, sehingga water bisa masuk ke zona ini, mixing, dan water cut lama-kelamaan akan naik. Bisa oil formation di atas, bisa juga oil formationnya di bawah, dan kita punya water layer di atas, dan dia terkoneksi karena patahan, karena fracture juga, atau karena patahan itu bisa menjadi lintasan air. Nah, horizontal well pun tidak selamat dari namanya ada patahan atau fracture. Karena itu, kalau kita punya zona water, kalau kita punya injektor, dan kita tahu ada patahan dan ada fracture, nah itu harus hati-hati. Ya, jangan sampai water ada lintasan fracture connect dengan sumur-sumur produser kita, ya alhasil nanti water cut-nya tinggi. Nah, water coning ya. Jadi misalnya di sini kita punya zona aquifer atau zona water di bawah, kita punya zona oil di atas, ya. Dan lubang perforasi kita di sini nih, lubang perforasi kita di sini. Kita set perforasi kita jauh dari air supaya tidak menghisap airnya. Tapi karena kita laju alirnya terlalu cepat, terlalu besar gitu ya, akan terhisap seperti ini, jadi terbentuk cone, terbentuk kerucut ya, gitu. Terbentuk seperti kerucut sehingga airnya itu akan langsung masuk dengan lintasan seperti kerucut, coning seperti ini, dan masuk langsung ke perforasi di sini. Ya, seperti itu. Jadi kalau laju alirnya terlalu besar, water akan seperti terhisap langsung masuk ke perforasi. Nah, di sini harus kita optimumkan laju alir kita, jangan sampai terlalu besar. Nah, kita bisa sedikit meminimumkan problem water coning ini kalau kita punya sumur horizontal.
Jadi drawdown atau hisapan ini itu bisa dipecah di sini di sepanjang sumur horizontal ini sehingga kita bisa delay water conning-nya. Tapi lama-kelamaan kalau kita terus laju dengan produksi yang tinggi, ya lama-kelamaan tetap akan terjadi juga water conning-nya. Nah, misalnya di sini ya, ini ada salah satu teknik yang bagus ya untuk kita mencegah atau untuk kita men-solve water conning. Jadi di sini saya punya perforasi yang sudah ketutupan sama air. Gitu ya. Nah, saya punya sisa oil column cukup tipis di sini. Bagaimana saya memproduksinya? Kalau saya pakai metode biasa, vertikal biasa, lama-kelamaan akan water conning nih. Akan seperti ini water conning. Nah, saya bisa mencegah, memperlambat water conning dengan saya ngebor side track. Ya, seolah-olah seperti horizontal well ya. Saya ngebor side track seperti ini. Saya bisa produksi cukup tinggi, tapi saya bisa mendelay water conning. Nah, itu teknik lateral well drilling seperti ini. Ya. Kemudian ada pure areal sweep. Jadi kita punya injektor di sini, dan injektor di sini. Ya, kita basically ingin sweepingnya itu efisien, bagus, merata gitu ya. Tapi terlihat di sini karena ada conductive path di sini, air itu akan fokus di sini aja. Ya, air akan fokus melintas di sini aja. Air tidak mendorong oil. Jadi pertanyaannya di daerah yang saya tandai tanda tanya ini, siapa dong yang akan menguras minyaknya? Nggak ada. Ya, oil akan terbypass di sini, ketinggalan di sini. Yang harapan kita water itu akan merembes ke segala arah, menyapu segala arah, supaya oilnya itu terdorong, tersweeping dan masuk ke produser. Tapi kalau kasusnya seperti ini, zona-zona yang saya kasih tanda tanya ini akan terlewati begitu aja, akan terbypass oleh water dan akan ketinggalan. Ini problem ke-8, problem ke-9 itu seperti ini ya. Dua terakhir jadi punya injektor, saya punya reservoir yang cukup tebal gitu ya. Saya ingin men-sweep reservoirnya itu secara merata, tapi karena water itu berat ya, ya akan terbentuk seperti ini. Water akan cenderung jatuh ke bawah dan pertanyaannya oil di sini nih, oil yang saya sini mungkin akan terbypass karena water yang akan diinjek pun akan turun ke bawah gini. Seperti itu. Dan belum tentu perforasi saya di sini bisa menghisap sampai ke daerah ini, belum tentu. Ya, jadi ini yang menjadi salah satu isu water cut dan low produksi gitu ya. Dan ini juga water outlier with cross flow. Jadi saya punya formasi 1, 2 dan 3, tapi tidak ada barrier yang jelas antara 1, 2 dan 3. Ya, water bisa cross flow dari 2 ke 1 gitu ya, dari 2 ke 3 gitu ya. Yang mana yang permeability-nya tinggi, cukup konduktif, air akan pakai lintasan itu dan cepat akan langsung meng-attack perforasi. Seperti itu. Dan ya ada juga thermal fracturing ya kalau kita sumur injeksi karena isu geomekanik, karena apa yang namanya thermal fracturing, water injeksi kita akan mendinginkan reservoir dan lebih mudah reservoir akan fracture dan terjadilah seperti ini. Dan hati-hati seperti tadi yang saya bilang, kalau ada fracturing bisa jadi dia terkoneksi dengan sumur produser, fracture-nya extend sampai ke sini dan water akan masuk ke produser. Jadi seperti itu problem-problem terhadap produksi, dan barusan kita fokus kepada problem-problem yang berasal dari water conformance problem.